Oke, baik. Hari ini kami mendampingi klien kami, Mbak Siti Marina, mendatangi Polres Metro Jakarta Pusat untuk melaporkan adanya dugaan penggelapan dan penipuan yang dilakukan oleh saudara Kim Hao, alias Iskandar. Hari ini kami resmi melaporkan yang bersangkutan, dugaan penipuan dan penggelapan dengan nomor LP/B/694 Romawi 3 2024 SPKT Polres Metro Jakpus wilayah hukum Polda Metro Jaya. Kami meminta kepada khususnya Bapak Kapolres Metro Jakarta Pusat kiranya bisa menindaklanjuti laporan kami sehingga tidak ada lagi korban-korban lain, karena di luar sana diduga banyak korban lain yang diduga ditipu oleh yang bersangkutan. Salah satunya ada public figure Dewi Sanca sudah melaporkan kasus dengan hal yang mirip, hampir serupa, dugaan penipuan dengan kerugian lebih banyak di Polres Metro Bekasi Kota. Sekali lagi kami menghimbau kepolisian agar kiranya bisa menindak yang bersangkutan ini, si pelaku ini, terduga pelaku ini, agar tidak ada korban-korban lain, karena ini sangat banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dia lakukan sehingga merugikan orang-orang. Kita tidak berbicara kerugian ataupun berapapun itu, karena kerugian kecil dan besar itu sama saja. Ancaman unsur pidananya sama saja gitu. Mungkin rekan saya melanjutkan. Kronologi Ya, singkat aja. Ya, kronologinya singkatnya karena kan saya sebelumnya sudah mengenal si KH ini ya. Kemudian saya melihat story Instagramnya menjual beberapa barang seperti iPhone, parfum gitu. Terus saya langsung WhatsApp pribadi karena saya sudah mengenal, saya WhatsApp, saya tanya barangnya ada, dia bilang ada, dia memberikan rekening, 2 rekening atas nama dia yang dulu Iskandar dan Kim Hao, yang kedua rekeningnya. Terus dia mengarahkan saya untuk transfer, sudah saya transfer, setelah itu dia bilang nggak masuk ke rekening saya. Dia bilang kok ke rekening orang gitu. Nah terus saya bilang nggak mungkin dong ke rekening orang, satu rekeningnya dari situ juga gitu, yang kedua Iskandar itu kan nama lo juga gitu. Ya udah, akhirnya dari situ dia mengulur waktu, terus dia bilang ya udah kalau lo mau laporin polisi silakan aja, karena nggak masuk juga ke rekening gue, dia bilang kayak gitu. Artinya kan dia menantang kan. Ya udah, dari situ saya bilang ini rekam jejak lo udah banyak loh. Saya bilang kayak gitu, terus akhirnya dia bilang oke mah nanti deh hari Rabu ditransfer apa. Akhirnya dia mengakui juga tuh. Besoknya lagi sampai dia pergi ke Kuala Lumpur, sampai dia pulang lagi, dan sampai saat ini barangnya pun fiktif, tidak pernah ada. Uangnya jadi kembali. Iya. Terus dia selalu bilang nanti ya kita gue habis selesai syuting kita ketemu untuk COD apa segala macam pada saat itu. Ya saya percaya kan, satu karena udah mengenal juga gitu. Yang kedua saya udah bilang ya udah, sampai saat ini pada akhirnya ya udah nggak ada pengembalian uang gitu. nilai total kerugiannya sebesar 7 juta rupiah kalau materialnya. Jadi sebalik lagi ini bukan berapa jumlah nilainya, tapi kita menyoroti tindak pidana yang dilakukan oleh beliau, karena setelah kemarin kami press conference setelah mensomasi beliau naik di sebuah media, dan kami pun membuat konten pribadi di akun pribadi kami, itu banyak bermunculan yang mengaku korban-korban dari Kim Hao ini. Nah, kami sedang mencoba menyaring siapa saja yang benar-benar korban, dan kami coba meminta mereka untuk segera membuat laporan polisi juga kalau memang terbukti ada kerugian yang mereka alami. Untuk korban-korbannya sendiri sudah ada yang mulai positif memang ada, atau kemudian akan di backup gitu nggak sih Bang? Ada beberapa yang sudah menghubungi saya, tapi saya meminta mereka mengumpulkan alat bukti dulu, karena kan kita nggak bisa ya bikin LP tanpa alat bukti yang jelas ya. Kita harus dalami dulu apakah memang alat buktinya cukup, karena kan ini dia contoh tadi gampangnya aja dia hampir mengelabui klien saya bahwasanya dia punya 2 rekening, yang satu atas nama Kim Hao, yang satu atas nama Iskandar. Nah, pada saat itu dia arahkan untuk mentransfer ke Iskandar. Tapi pada saat setelah dikabarkan sudah ditransfer, dia bilang itu bukan rekening gua. Nah, jadi kan ada usaha-usaha lah untuk Menipu ya usaha-usaha untuk membuat kabur uang ini sebenarnya kemana sih larinya gitu. Jadi alat-alat bukti dulu kami minta kumpulkan, kalau memang sudah cukup kami akan dampingi mereka untuk membuat laporan polisi. Semakin banyak laporan maka semakin memperlancar proses hukum. Oh iya, tentu. Itu tujuan kami. Kalau memang makin banyak korban, itu nanti setelah banyaknya LP kami bisa bersurat kepada Kapolda Metro Jaya
kepada Dirkrim untuk meminta atensinya bahwasanya ini orang sudah melakukan berkali-kali, sudah ada pengulangan, ya kan. Jadi sehingga berapapun nilai kerugiannya, ini orang memang sudah terbiasa melakukan tindak kejahatan tersebut sehingga bisa untuk segera diproses hukum lebih lanjut. Untuk kasus yang apa kan ada rekeningnya 2 ya Bang ya, itu nanti akan jadi pidana dong atau perdata atau seperti apa? Kalau rekeningnya ada 2 itu kami menduga. Jadi kan dulu kalau menurut kata klien kami yang mana sudah kenal dari SMA ya, namanya memang Iskandar, Sandi Iskandar ya. Nah, Iskandar lah intinya. Ya diduga namanya Sandi Iskandar. Nah ini orang kan maaf, ya nanti lihat sendirilah di IG-nya seperti apa. Jadi kami duga dia telah mengganti namanya pakai nama artis dengan adanya putusan pengadilan sehingga dia bisa membuka rekening dengan nama panggungnya dia. Kami menduga ya, itu nanti biarkan penyidik yang menyelidiki. Tapi ingat bahwasanya walaupun dia sudah merubah namanya lewat pengadilan, akta lahir kan nggak bisa berubah. Ya kan? Dan di putusan pengadilan pun juga ada penjelasannya bahwa mensahkan nama Iskandar berubah menjadi bla 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 gitu. Nah, itu yang nanti akan penyidik yang mengungkapnya gitu. Ancaman hukumannya? Ancaman hukumannya sesuai pasal 372 dan 378 4 tahun pidana penjara. Oke, kemarin mungkin sempat ngajak ketemu juga mungkin sebelum laporan ini sama. Oh udah, saya udah beberapa kali bicara juga di WhatsApp. Ini gimana nih etiket baiknya gitu ya, kalau misalkan mau dikembalikan, sampai saya bilang lo ada sisanya berapa, udah kembaliin aja, jangan bulat segitu banget lah gitu. Nah itu dia tetap dia bilang enggak kok nanti gue kembaliin semua gitu, tapi nanti ya gue belum sempat nggak mungkin jadi sampai sebulan juga kan ya gitu. Jadi artinya bukan hanya material aja sih sampai saat ini, jadinya imaterialnya juga kepercayaan yang udah dikhianatin gitu segala macam, dan saya ingin memberikan efek jera karena saya juga udah kontak-kontakan sama korban yang lain juga. Jadi saya memutuskan untuk memberikan efek jera gitu. Sebelum membeli barang-barang itu, kalau memang udah berteman lama sama kakak atau gimana? Saya kenal, waktu itu dikenalin, waktu saya masih SMA dikenalin sama teman saya, terus kita beberapa kali jalan, terus dia juga pernah ke rumah saya juga, jadi kebayang lah kita kepercayaannya seperti apa gitu. Artinya saya udah mengenal dia, saya punya kontaknya juga gitu. Jadi saya walaupun teman saya bilang, lah lo emang nggak lihat dulu rekam jejak dia kan banyak nipu apa segala macam. Nah menurut saya positive thinking ya, kalau selagi orang itu tidak bermasalah dengan saya ya udah nggak kepikiran akan ditipu gitu. Toh pas kita ngomongin masalah handphone itu dibilang nanti ya balik syuting sekalian COD. Yang namanya COD itu kan ada barang baru saya bayar kan. Nah terus dia bilang lo kalau emang bener serius lo transfer dulu deh, jadi nanti gue langsung bawain barang. Ya udah percayalah gitu. Dan handphonenya itu yang diiklanin itu kan ada 3 ya, dia masukin ke pikiran saya ini yang pertama udah sold, yang satu lagi udah sold juga, udah di DP, jadi tinggal 1. Coba mas gimana? Pasti mikirnya oh oke, aman ya. Jadi saya mengikuti arahan-arahan dari dia, harus transfernya kemana, transfernya sebanyak apa, saya ikutin. Jadi bukan hanya bicara nominal lagi, tapi dari pola caranya aja udah pemain gitu. Kayak gitu sih. Saya benar-benar kecewa banget. Baru berjalannya proses hukum, mungkin apakah memang nanti akan buka pintu damai kalau misalnya dia mau membayar gitu. Ya, sebenarnya kami yang namanya kalau ada itikat baik dari yang bersangkutan, kami akan siap menampung. Artinya kami juga akan pertimbangkan nanti ke depannya. Sebelumnya juga kami sudah mensomasi ya, memberikan surat teguran hukum kepada Kim Hao. Namun pada sampai hari ini tidak ada tanggapan, artinya kami menganggap ini tidak ada itikat baik. Tetapi kalaupun setelah membuat laporan ini ada upaya permohonan mungkin minta damai dari pihak KH, ya kami tidak menutup kemungkinan, kami akan bahas dulu dengan klien. Artinya ruang itu masih terbuka, ruang perdamaian masih terbuka. Tapi selagi tidak ada etikat baik, kami gaspol terus. Mungkin rekan saya menambahkan? Ya. Himbauan untuk mungkin untuk para masyarakat ya. Apalagi kan ini dijualnya dengan harga di bawah pasar. Iya, murah sekali. Murah sekali gitu. Jadi lebih hati-hati, terus juga lebih kayak diteliti dulu ini benar gak sih untuk barangnya ini ada atau tidak gitu. Dan untuk pelaku, semoga proses hukumnya berjalan dengan lancar dan cepat ditindaklanjuti supaya tidak ada korban-korban berikutnya lagi di depannya. Cukup. Oke. Bang, kalau dari pihak kepolisian nanti akan memanggil tersangka akan butuh waktu berapa lama sih? Ya, pada prinsipnya kami menyerahkan semuanya itu domainnya penyidik sebenarnya. Tapi kami berharap dan meminta secepatnya, kalau bisa secepatnya. Kami intinya ini bisa jadi atensi lah, karena ini udah banyak kasus yang si
terduga pelaku ini ya banyak dilakukan di tempat lain. Ya tadi saya sudah koordinasi juga sama Wakasat Reskrim Pak Bang Respati, bahwasanya dia sudah mengerti, sudah paham laporan saya, dan tadi dia juga bilang kalau udah jadi laporannya tolong di-share kepada saya biar saya bisa bantu atensi supaya penyidik bisa bekerja dengan efektif dan efisien. Sempat komunikasi nggak dengan Dewi Sanca sebagai salah korban? Oh sempat. Nah itu tanggapan beliau gimana Pak? Mungkin Ya sebenarnya begini, tim kami juga sudah bertemu dengan yang bersangkutan korban Dewi Sanca. Pada prinsipnya Dewi Sanca siap sekiranya memang dibutuhkan untuk memperkuat laporan kita juga siap, dan kami juga siap juga ketika Polres Metro Bekasi Kota membutuhkan keterangan kami untuk penguat. Jadi saling menguatkan. Jadi LP yang di Polres Jakarta Pusat dan Metro Bekasi Kota ya saling menguatkan nantinya. Artinya begitu. Jadi intinya kami solid. Gitu. Terima kasih. solid ya. Solid.